warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil jalali wa syarril harami wal halali. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adzim ala miftahi bab rahmatillah ala rahmatillah salatu wa salam ala ibni bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala kulli dharratin rahmah ba'd. Saya cinta yang saya muliakan guru kita bersama ulama Kiai Haji Maksum, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehati beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuat langkah kaki beliau di dalam berdakwah di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, di dalam mendidik santri dan santriwati dan santrinya. Amin amin ya rabbal alamin. Telah menjadi adat istiadat bagi kami para habaib, apabila kami datang di suatu tempat, maka kami pasti akan silaturahmi kepada orang alim di tempat tersebut. Itu sudah menjadi adat, sudah menjadi adat bagi kami. Jadi di mana di satu tempat kami singgah, di situ ada orang alim, maka kami mewajibkan diri kami untuk datang ke tempat orang alim tersebut untuk mengambil barakah, mengambil rahmat, mengambil intifa, mengambil istifadah dari orang alim tersebut. Maka saya habis ceramah, saya mampir ke tempat Kiai Maksum untuk mengambil barakah, untuk mengambil intifa dan istifadah. Itulah menjadi adat istiadat. Sedikit yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, kita berada di hari Senin. Ini hari Senin, hari yang penuh dengan kemuliaan, hari yang penuh dengan keutamaan, yang dimana dalam kitab dijelaskan hari Senin itu satu adalah hari kelahiran makhluk yang paling mulia, yaitu hari kelahiran baginda Nabi Muhammad. Hari Senin menjadi hari yang mulia karena pada hari Senin juga hari wafatnya baginda Nabi Muhammad. Pada hari Senin juga hari Senin menjadi mulia karena menjadi hari diutusnya baginda Nabi Muhammad. Pada hari Senin juga diturunkan Al-Quran. Pada hari Senin juga Allah memberikan ampunan lebih banyak daripada hari-hari yang lain. Sekarang kita berada di hari Senin, hari yang penuh dengan kemuliaan, hari yang penuh dengan keutamaan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiat saya bagi para santri-santri, saya sampai sekarang tetap santri. Seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, wahai guru, sampai kapan saya harus menuntut ilmu? Selama kau hidup, selama itu kau harus menuntut ilmu. Abuya Al-Imam Al-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang tak kenal beliau? Ulama besar, bahkan bisa disebut menjadi guru Islam setelah Qurun Habib Ahmad bin Umar bin Smith, Qurun Habib Abdullah bin Al-Haddad 100 tahun kemudian, Qurun Habib Ahmad bin Umar bin Smith 100 tahun kemudian. Bisa jadi beliau adalah mujizul Islam. Setiap kurun 100 tahun itu ada mujizul Islam, yaitu adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Terus sampai ada yang Ghazali bila khilaf, terus sampai terakhir Habib Ahmad bin Umar bin Smith jadinya kakek. Terus 100 tahun ke sekarang mungkin beliau Nah beliau berkata,
Sampai sekarang aku masih mencari kalau ada orang yang ingin mengajariku ilmu. Padahal beliau ulama besar. Tapi beliau berkata, sampai sekarang kalau ada yang mau mengajariku ilmu, aku ingin belajar. Jadi anak tetap santri. Jadi orang keluar dari sini dia mau jadi ulama besar, tetap santri. Ini ada juga. Kita semua adalah santri. Wasiat sebagai sesama santri pertama. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, sebagaimana yang orang semua ketahui di dalam riwayatnya beliau berkata, ya, apa kata beliau dalam riwayatnya? Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu beliau berkata, man lam yadhuk, man siapa orang lam yadhuk yang tidak merasakan dhulla hinanya atau murra pahitnya, malam yadhuk dhulla murra ta'allum sa'atan, belajar sa'atan, sesaat, sekejap. Sesaat di situ menurut para ahli lughah yakni bermakna mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Jadi bukan nuntut ilmu itu cuma sebentar, enggak, tapi bermakna dulu zaman, dengan makna dulu zaman, dengan waktu yang panjang. Cuma Imam Syafi'i mengatakan sesaat di situ karena dunia. Kita kan nuntut ilmu di dunia, dunia saat, dunia ini cuma sesaat, dunia ini cuma sekejap. Cuma jangan diartikan menuntut ilmu sesaat. Oh ya udah cukup setahun aja, bukan begitu maksudnya. Mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya dulu zaman. Menuntut ilmu itu dengan waktu yang panjang. Sebab itu salah satu syarat daripada menuntut ilmu. Nah, malam itu siapa orang tidak mau merasakan manis, tidak mau merasakan pahitnya, susahnya, capeknya, laparnya, sakitnya menuntut ilmu, maka tajarra'a fi bil juhli tulah hayat, maka dia akan merasakan kebodohan seumur hidup. Jadi di sini Imam Asy-Syafi'i mengajarkan kepada kita, namanya santri ngaji, namanya orang belajar itu nggak enak. Siap capek, siap susah, siap lapar, kuras tenaga, kuras pikiran. Kalau mau enak jangan jadi santri. Kita harus muqalah, kita harus murojaah. Bagaimana kita orang dulu, anak waktu dulu masih jadi santri. Zaman dulu kita orang nggak ada uang buat beli balsam. Cabai itu anak ulet, cabai anak ulet, anak taruh di mata. Anak murojaah kita buka di motor Abromina, Minhajul Abidin, Minhajul Talibin, buat imtihan, buat ujian. Bagaimana ulama-ulama zaman dulu susahnya mereka. Al-Imam Jarir Ibn Hashim selama 15 tahun beliau belajar di bawah cahaya bulan karena nggak punya uang untuk beli bendera. Al-Imam Syafi'i beliau susah miskin, nggak punya uang sama sekali, tidak punya uang untuk membeli lembaran-lembaran buku yang beliau tulis. Akhirnya apa? Beliau mencari tulang belulang, tulang unta, tulang kambing. Di situ beliau tulis, beliau belajar, beliau tulis, lalu beliau masukkan di botol. Sampai-sampai dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah dijelaskan Imam Syafi'i itu kalau tidur begini, tidurnya begini. Kenapa? Karena ruangan beliau penuh dengan botol yang isinya tulang belulang, yang itu merupakan tulisan beliau. Dalam kitab Imbahul Ruwat ala Anba'in Nuhat, Ahlul Nuhat, para ahli nahwu zaman dulu, beliau kalau belajar kepada gurunya, itu beliau harus masuk ke dalam lubang gua, gorong-gorong begitu. Semakin masuk ke dalam semakin sempit. Setelah goresan-goresan gua, mereka keluar dari gua di depan rumah gurunya. Itu kulit-kulit mereka semua sobek. Mereka susah. Beliau terjalani. Dalam manaqibnya diceritakan ketika beliau sedang belajar, beliau pernah kelaparan. Beliau kelaparan sampai beliau merangkak untuk apa? Untuk makan pucuk-pucuk daun. Jadi nuntut ilmu itu susah. Nuntut ilmu itu capek. Tapi
Tapi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Zalaltu taliban fa'azastu matluban." Zalaltu, aku hina, taliban, ketika aku menjadi pencari. Maksudnya apa? Ketika aku ngaji, ketika aku jadi santri, ketika aku menuntut ilmu, ketika aku mencari ilmu, aku hina, aku susah, aku pahit, aku capek. Fa'azastu matluban, aku menjadi mulia ketika aku menjadi orang yang dicari ilmunya. Jadi ketika menjadi pencari susah, hina. Nanti kalau udah menjadi orang yang dicari, baru mulia, baru merasakan manisnya. Apa yang sebenarnya orang semua? Ente pengen menikmati keindahan puncak gunung, apakah ente tidak capek untuk mendaki? Capek kan? Berarti capek adalah syarat bagi ente untuk menikmati keindahan puncak gunung. Ente ingin mendapatkan mutiara yang indah, ente harus basah nggak? Harus nyelam nggak? Capek nggak? Berarti syarat untuk ente mendapatkan mutiara yang indah yang mahal, ente harus basah, harus capek, harus lelah, harus kelam. Anak itu jawab, madu berasal dari mana? Lebah. Ya. Emang kebanyakan semua orang kalau anak tanya madu berasal dari mana, mereka jawab dari lebah. Tapi kalau ente tanya ke anak, bahaya disebut, Beb, madu itu berasal dari mana? Madu itu berasal dari bunga yang terluka sebab sarinya dihisap oleh sang lebah. Bunga itu harus menanggung siksa, menanggung derita, menanggung luka, susah, payah, dihisap sarinya sama lebah, baru menjadi madu yang bermanfaat bagi manusia. Kayu gahru, kalau ente cium gini ada baunya, tapi ketika gahru itu ente bakar, itu gahru, dia rela menahan panasnya api, panasnya bara. Agar apa? Sehingga tercium wanginya. Itulah ibarat orang yang menuntut ilmu. Itu susah dulu, payah dulu, hina dulu, nanti baru ente merasakan manis. Jadi harus kuat, ya, harus kuat. Gal ba'dul hukama an lam yahtamil dhulla ta'allumi sa'atan baqiya fi dhullil juhli abada. Barang siapa yang tidak kuat, dia tidak tahan, tidak kuat, merasakan hinanya, susahnya menuntut ilmu, dia tidak kuat, dia tidak tahan, maka yang tersisa dalam hidup ente adalah kebodohan selama-lamanya. Sedangkan kebodohan al-jahlu qabla mauti mautun li ahli fa ajsaduhum qabla al-gururi guru. Orang yang bodoh sebelum dia mati, sesungguhnya dia telah mati. Orang yang bodoh sebelum dia terkubur, sesungguhnya dia telah dikubur. Jadi orang bodoh, orang yang tidak paham ilmu, orang yang tidak ngaji, dia bagaikan mayat yang berjalan, walaupun dia berjalan di siang hari. Jadi santri itu harus siap, susah, siap, capek. Itu yang pertama. Yang terakhir, anak wasiatkan kita. Orang berilmu ini banyak, pondok-pondok besar banyak. Tapi coba kita lihat, dari 10.000 santri yang keluar, berapa orang jadi? 10, 20. Apakah mereka jadi semua? Jawab. Enggak. Yang jadi cuma 10%. Iya kan? Pertanyaannya, kenapa mereka tidak jadi semua? Perhatikan. Ada ilmu dita'allum. Ilmu yang didapatkan dengan belajar. Laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang dilahirkan dalam keadaan alim. Nah, ilmu didapatkan bukan dengan garis keturunan. Bapak ente kiai, kakek ente kiai. Kenapa? Karena mereka belajar. Kalau ente nggak belajar, ente kan bisa jadi kiai. Karena ilmu bukan didapatkan dari garis keturunan, tetapi dengan belajar. Dan kedudukan ente tidak bisa disamakan dengan kedudukan bapak kakek ente. Contoh ada Habib. Ini Habib bapaknya alim, kakeknya alim, kakek moyangnya alim. Tapi Habibnya nggak alim. Ya Habib, tapi kedudukannya dia tidak bisa disamakan dengan bapaknya, kakeknya nggak bisa. Karena
Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Tidak sama, Allah yang bilang. Jadi ilmu didapatkan bukan dengan garis keturunan, bukan dengan harta, bukan dengan pangkat jabatan, tapi dengan belajar. Nah, ilmu didapatkan dengan belajar. Banyak orang berilmu di Indonesia ini, banyak orang berilmu, tapi sedikit orang yang mendapatkan manfaat dan berkat dari ilmu itu. Kok bisa? Karena ada syarat untuk mendapatkan manfaat dan berkat dari ilmu. Apa syaratnya? Al-ilmu bita'allum, an-naf'al, al-barakah bil khidmat. Itu mau dapat manfaat ilmu? Mau dapat berkah ilmu? Khidmat. Layani dia punya guru, taat, patuh, tunduk, apapun perintahnya, selama bukan perintah bermaksiat kepada Allah. Karena la ta'ata fi maksiatil la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Hadap sama guru, bagaimana cara berjalan, bagaimana cara mencium tangan, bagaimana ketika guru datang itu berdiri. Khidmat, layani guru punya ini, hal-hal yang disukai sama guru lakukan, yang tidak disukai jangan lakukan. Taat sama guru, patuh pada guru, khidmat. Itu di situ intinya, di situ. Kami punya guru Abuya Maliki bilang, aku lebih suka, ahabbu ilayya, lebih aku sukai orang yang banyak khidmat sedikit belajar, tapi banyak daripada banyak belajar sedikit khidmat. Itu tahu khidmat kan? Nggak perlu jelaskan lagi. Khidmat sama guru, nyapu rumah guru, itu di situ manfaatnya ilmu, di situ barakahnya ilmu. Kayak Khalil Bangkalan, guru dikasih usaha. Kayak Khalil Bangkalan, beliau belajar kepada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Bangil. Satu waktu ada orang pengen berguru pada beliau. Kata beliau, kamu pengen berguru sama saya? Kamu berdiri di bawah pohon itu, ya. Dan jangan kamu berpindah dari pohon itu, jangan duduk, jangan tidur, jangan melakukan apapun. Berdiri aja di situ sampai saya suruh berhenti. Dan setiap ada daun yang jatuh, kamu ambil itu daun. Kekhalil ini bahasa bercanda. Pergi Kekhalil selama 3 hari. Kekhalil pulang, hujan badai. Ada orang di bawah pohon tersebut. Kekhalil panggil, sini nak. Kamu kan orang yang waktu itu santri, waktu itu yang aku suruh kiai. Terus ngapain kamu situ? Kan kiai nyuruh saya buat ngambilin daun. Terus ya selama 3 hari saya ngumutin daun yang ada di sini. Saya nggak tidur, saya nggak makan sampai sekarang ya. Udah kita pulang, anak tanggung ilmunya ini, manfaat berkat pulang, gak usah belajar nanti. Itu menjadi di mana murid dalam sekarang? Ada orang pengen belajar kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Kita mau belajar sama tes ketaatan ente, khidmat ente, kepatuhan ente. 1, ente cari gunung yang tinggi, ente terjun ke bawah. Cari gunung yang tinggi, terjun, ini risikonya mati. Tapi dia gak peduli, karena ketaatan dia kepada Allah. Dia naik ke atas gunung, dia loncat ke bawah. Subhanallah, enggak ada sedetik pun luka. Datang lagi, udah ya Syekh, udah. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, tadi kamu melek apa merem? Saya merem, karena saya takut. Oh enggak, pulang, balik lagi. Jangan melek, jangan merem. Melek, harus buka mata. Balik lagi, dia buka dia punya mata. Ketika dia buka dia punya mata, dia melihat ada sayap-sayap malaikat yang sedang sayap-sayap malaikat yang sedang sayap-sayap malaikat yang sedang kalau jatuh terus ditampung, yang sedang menampung dia sehingga dia tidak langsung jatuh ke tanah. Makanya disuruh 2 kali. Kali yang pertama
berontak. Makanya disuruh pulang melek biar kamu bisa lihat tuh saya malaikat. Itu pertama. Kedua, kamu pergi ke masjid, ketika orang-orang sholat menghadap kiblat, kamu sholat menghadap kiblat. Bayangin. Dia nggak peduli, perintah dulu. Jadi orang sholat ke dalam sana, dia sholat ke dalam sana. Kata orang yang lewat junun, ada rojul junun. Ini orang gila, Subhanallah. Itu kan dia sholat gemetar. Kenapa? Dia lihat ada Ka'bah di depannya. Itu orang yang sholat kalau kita belum tentu bisa lihat Ka'bah. Dia sholat membelakangi kita, tapi dia lihat Ka'bah di depannya. Kenapa? Karena kita akan kepatuhan dia kepada Quran. Paham? Jadi gampang itu kalau pengen dapat ilmu, ya Allah, ilmu itu ilmu ente. Orang berilmu ini banyak banget. Banyak orang berilmu. Kamin syajarin falaisa bimusbirin. Berapa banyak pohon-pohon, tapi sedikit pohon yang berbuah. Berapa banyak orang berilmu, tapi sedikit yang manfaat ilmunya, yang berkat ilmunya. Jadi kalau kita pengen dapat manfaat ilmu, pengen barokah ilmu, khidmat sama guru. Sampai Syekh Khalil Bangkalan itu luar biasa. Beliau pernah naik kuda. Ketika naik kuda ditanya sama delmannya, ini kuda berasal dari mana? Kata delmannya, dari Bima Kiai. Turunkan saya. Saya tidak mau naik kuda yang berasal dari daerah guru saya. Saya punya guru orang Bima. Saya nggak mau naik kuda yang berasal dari daerah guru saya. Ada seorang imam, lupa namanya, Imam siapa, lupa. Intinya beliau lagi naik kuda. Ketika naik kuda, beliau bertemu falah, beliau bertemu petani. Ini petani bilang, Ra'aitun Nawawi wa sa'altun Nawawi anil mas'alah kata. Ini orang, ini imam turun dari kuda. Anaknya nanya, Abah, kenapa Abah turun dari kuda? Mana mungkin aku naik di atas kuda, sedangkan orang yang pernah melihat guruku dalam keadaan berjalan. Masa pantas aku naik kuda, tapi orang yang pernah melihat guruku dalam keadaan berjalan? Coba ente pikir, sampai segitunya penghormatan mereka kepada gurunya. Padahal posisi Imam Nawawi sudah meninggal. Jadi penghormatan mereka, takdim mereka bukan hanya semasa hidup gurunya saja. Walaupun gurunya sudah wafat. Contoh kami punya guru tua, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Itu bandara di Palu sana. Dan anak mondok 12 tahun di Al-Khairat. Baru di Darul 4 tahun, di Tabligh Muslimin 3 tahun. Itu kalau kita mau hadir hall, itu kita orang Abnaul Khairat, Bahlul Khairat. Enggak ada yang naik pesawat. Kenapa? Karena kalau naik pesawat itu kalau landing sama take off pasti lewat di atas makam Habib Idrus, makam guru tua. Jadi kami naik kapal, naik mobil. Kenapa? Nggak mau ada di atas makam guru kami. Sampai segitunya akhlak ada dalam penghormatan kami. Ini di sini. Ente mau bahagia di akhirat, selamat di akhirat, manfaat di akhirat. Ente akhlak yang baik, adab sama guru, khidmat sama guru, insya Allah itu semuanya bakal jadi orang yang bermanfaat. Anda doakan ente semua berilmu manfaat. Anda doakan ente jadi alim. Alimun ya'mal bi'ilmi. Ente orang jadi rasikhuna fil ilm. Ente orang jadi ulama semuanya. Ulama yang lurus, yang menyampaikan kebenaran, yang melawan kezaliman, yang nggak bisa disuap, yang nggak bisa dibeli, yang jangan jadi penjilat-penjilat pejabat, jangan jadi penjilat-penjilat aparat. Ulama yang lurus, istiqomah. Insya Allah semua murid-muridnya Kiai Maksum mengikuti jejaknya beliau di dalam dakwahnya. Ya. Beliau yakni dinas cerita oleh khidmat Islam Muslimin. Beliau menyebarkan dakwah
beliau pelayannya umat Islam. Jadi ulama itu melayani umat Islam, ya, khidmat kepada umat Islam. Ente mondok khidmat sama guru, udah jadi ulama ente khidmat sama paham? Insya Allah itu semua dapat yang berkah.